Dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 45 itu secara jelas dan tegas itu telah disebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Karena ada narasi yang mengatakan, dan saya pikir ini perlu diluruskan dalam kesempatan ini, tumpang tindih antara BPK, BPKP, dan Inspektorat. Kerugian negara ini tidak berarti harus pidana. Nah, ini harus dipahami. Kenapa diistilahkan sebagai kerugian? Karena dia harus diganti. Oleh karena itu, kalau kemudian mereka yang terpidana menganggap bahwasanya, oh mereka belum diperlakukan dengan adil, dan oleh karena itu ini dianggap sebagai novum baru, wajar saja ini akan bisa menjadi satu alas hukum untuk mereka mengajukan peninjauan kembali. Yang menentukan benar atau salah itu bukan BPK-nya. Itu adalah hakim. Keyakinan hakim dengan melihat alat-alat bukti. Bahwasanya ada suap WTP dan lain sebagainya, itu ada. Bahwasanya seorang pemeriksa BPK kemudian menggelembung-gelembungkan temuannya untuk dinego supaya jadi angkanya kecil, tetap ada. Dia laporan hasil pemeriksaan investigasi atas perhitungan kerugian negara itu diterbitkan adalah pada tingkat penyidikan. Bahwa kompetensi pemeriksa atau auditor yang melakukan perhitungan kerugian negara itu adalah mereka yang memang kompetensinya khusus. Makanya jumlahnya nggak banyak. Yang diperiksa pejabat pengelola keuangan negaranya dulu, nah mereka sudah barang tentu ikut terperiksa. Which is kita sama-sama tahu korupsi itu tidak harus ada kerugian negara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni. Dan saya Rizky Hasan. Diandra, hari ini kita akan bahas sesuatu yang di minggu kemarin ya sempat jadi polemik ya. Iya, soal putusan MK yang menyampaikan bahwa kewenangan untuk menghitung kerugian negara ini hanya ada di BPK. Ya. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial, Ketua BPK tahun 2019 hingga 2022, Bapak Agung Firman Sampurna. Gimana Bapak, apa kabarnya? Baik, terima kasih Diandra, Rizky. Selamat sore. Gimana nih? Kita awali dari putusannya dulu kali ya, ya Mas Rizky. Dari putusannya sendiri Pak. Ini kan BPK menjadi satu-satunya yang berhak atau berwenang untuk menghitung kerugian negara. Memang seperti itu kah dari awal? Atau saat ada putusan MK ini aja nih? Ya, jadi saya ingin mengatakan juga bahwasanya apa yang diputuskan sama MK itu, yang diputuskan oleh MK itu adalah sesuatu yang sebenarnya sejak awal sudah seperti itu. Karena keberadaan, kalau kita bicara masalah perhitungan kerugian negara itu kan lengkapnya adalah pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara. Jadi adalah salah satu bentuk pemeriksaan investigasi. Nah, pemeriksaan investigasi sendiri itu merupakan bagian dari pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 45 itu secara jelas dan tegas itu telah disebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Satu ya? Satu. Jadi memang from the very beginning seperti itu. Kemudian ini dikembangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan kemudian pemeriksaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi dari awal, dari Undang-Undang dasarnya pun sudah seperti itu. Dan saya ingin mengatakan bahwasanya pasal 23E itu adalah salah satu dari bab 8. Jadi ada bab 8A yang merupakan pengembangan dari satu ayat, namanya ayat pasal 23 ayat 5. Tadinya awalnya itu adalah untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi dari awal, dari Undang-Undang Dasar pertama itu memang sudah begitu awalnya. Cuman masalah penegasan, setelah kemudian dirubah menjadi satu bab sendiri yang terdiri dari 3 pasal dan kemudian 7 ayat, bagian tanggung jawab itu ditambah pengelolaan. Jadi bukan hanya pos audit tetapi juga pengelolaan, artinya bukan di ujung aja tapi juga perencanaannya juga bisa diaudit, diperiksa, pelaksanaannya, pengawasannya hingga
sudah barang tentu pertanggungjawabannya. Jadi dari awal kurang lebih seperti itu. Oh, jadi putusan MK ini udah tepat ya? Sebenarnya putusan MK itu sudah tepat, tetapi sudah barang tentu menurut pendapat saya kita perlu membahas sih. Sebenarnya apa sih yang digugat oleh penggugat dua orang mahasiswa ini? Kemudian sebenarnya substansi putusannya seperti apa? Nah, yang digugat oleh teman-teman ini kan adalah pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di pasal 603 sebenarnya ini juga mengambil dari ketentuan undang-undang yang sudah ada, yaitu Undang-Undang 3199 tentang tindak pidana korupsi. Definisi terkait dengan korupsi, yang dianggap bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi merugikan keuangan negara. Nah, itu ada kerugian negara atau perekonomian negara, dipidana dan selanjutnya. Di 604 ditambah bukan hanya setiap orang saja, tapi juga ada menyalahgunakan kewenangan. Nah, dalam konteks tindak pidana korupsi ini itu kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Ini penting nih, bagian yang ini. Jadi yang pertama adalah kalau menurut pendapat mereka adanya ketidakjelasan lembaga negara yang melakukan audit keuangan. Kemudian yang kedua adalah ruang pembuktian kerugian negara, di mana ketidakjelasan antara standar, pedoman, dan metode yang digunakan. Dan kemudian yang ketiga adanya kerugian konstitusional. Nah, bagian yang pertama jelas dong, tadi kalau kita sudah dengar bahwasannya memang lembaga negara ya, kalau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, itu adalah lembaga pemerintah. Kalau lembaga negara kan levelnya kan DPR, DPD, MA, seperti itu. Cuman yang jadi masalah adalah menurut pendapat saya, terus bagaimana dengan teman-teman di BPKP dan lain sebagainya? Karena ada narasi yang mengatakan, dan saya pikir ini perlu diluruskan dalam kesempatan ini, tumpang tindih antara BPK, BPKP, dan Inspektorat. Nah, saya pikir narasi itu perlu diluruskan dan itu tidak benar, karena antara BPK dan BPKP itu tidak tumpang tindih secara tusi ya. Karena kalau untuk BPK itu adalah auditor eksternal yang melakukan pengujian, sedangkan BPKP itu adalah auditor internal yang tugas utamanya adalah melakukan penguatan terhadap sistem pengendalian internal. Di BPKP dan juga Inspektorat, kita menyebutnya dengan istilah APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Itu juga termasuk SPI, Satuan Pengawas. Jadi ini memang ada. Kan sama kayak di perusahaan. Di perusahaan ada SPI yang merupakan auditor internal, ada kantor akuntan publik yang merupakan auditor eksternal. Nah, jadi kalau kita bicara masalah pengawasannya, tidak tumpang tindih. Karena beda. Sepanjang sudah barang tentu lingkungan pengendaliannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saya kasih contoh begini, Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, irjennya mentang-mentang Kementerian Keuangan nggak bisa meriksa kementerian yang lain. Lingkungan pengendaliannya terbatas pada Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mentang-mentang Kementerian Dalam Negeri, dia nggak bisa ngaudit pemerintah daerah. Wewenangnya hanya Kementerian Dalam Negeri saja. Begitu dia eksternal, dia harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi jelas. Jadi yang satu itu katakan kalau dalam perang itu bertahan, yang satunya menyerang gitu loh. Yang satunya memperkuat sistem pengendalian internal ya. Dan kemudian melakukan advisory, jadi melakukan technical assistant, yang satunya menguji apakah kemudian sistem pengendalian internal itu sudah efektif, apakah ada pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan lain sebagainya, tergantung jenis pemeriksaannya. Nah, kemudian bagian yang kedua yang dipersoalkan itu adalah soal ketidakjelasan standar dan pedoman dalam proses perhitungan kerugian negara. Saya ingin mengatakan bahwasanya ini teman-teman sekarang kan kita sudah punya teknologi, ya sebenarnya gampang banget karena untuk melakukan perhitungan kerugian negara itu bagian dari pemeriksaan investigasi, teman-teman bisa langsung lihat pedomannya ada, ya ada yang keputusan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 9 tahun 2015 tentang perhitungan kerugian negara yang menjelaskan mengenai masalah metode dan kemudian aktor yang terlibat, kemudian ada keputusan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 2 ya tahun 2020 tentang pedoman manajemen pemeriksaan investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli yang menjelaskan secara lengkap mulai dari proses pemeriksaan investigasi, kemudian
perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli. Jadi ini bisa dilihat, teman-teman bisa membandingkan itu, prosedur apa yang harus diambil dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya memberikan informasi juga bagaimana mereka bisa duduk sama-sama. Nah, tapi bagian yang paling ingin saya quotes itu terkait dengan kerugian konstitusional. Seakan-akan ada kerugian konstitusional karena salah satu diantaranya adalah vendor. Vendor. Padahal dalam konstruksi perbuatan melawan hukum korupsi kita itu harus 603 itu harus nyambung 604. Harus ada mereka yang memiliki kewenangan. Nah, kalau mereka tidak memiliki kewenangan nggak bisa. Kenapa? Karena Badan Pemeriksa Keuangan itu kan subject to be audited-nya adalah pengelolaan keuangan negara. Apa pengelolaan keuangan negara? Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan negara. Jadi kalau bukan pejabat pengelola keuangan negara, dia bukan subject to be audited. Dia menurut pendapat saya seakan-akan menggambarkan dia bisa dipidana korupsi walaupun dia bukan pejabat pengelola keuangan negara. Yang diperiksa pejabat pengelola keuangan negaranya dulu. Nah, mereka sudah barang tentu ikut terperiksa. Which is kita sama-sama tahu korupsi itu tidak harus ada kerugian negara. Ya kan? Suap itu bisa, pemberi suap kena, penerima suap juga kena. Ada hal-hal tertentu yang ada kerugian negaranya, sudah barang tentu, biasanya dalam konteks pengadaan barang. Nah, pengadaan barang pun harus kita lihat bagaimana konstruksi pengadaan barangnya. Kerugian negara ini tidak berarti harus pidana. Nah, ini harus dipahami. Kenapa diistilahkan sebagai kerugian? Karena dia harus diganti. Nah, tinggal digantinya itu seperti apa? Digantinya itu bisa dengan cara administrasi negara, bisa dengan perdata, bisa juga dengan pidana. Karena kerugian negara itu ada definisinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22 didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum yang lalai atau sengaja. Jadi sebenarnya kalau yang dipersoalkan itu adalah kerugian konstitusional, justru mereka nggak ada masalah. Sepanjang tidak ada persekongkolan yang menyebabkan terjadinya masalah. Misalnya nih, kita pengadaan barang dan jasa, katakanlah pengadaan dan jasa konstruksi. Nah, kalau tidak ada persekongkolan di dalamnya, udah nggak ada masalah. Tapi kalau ada persekongkolan menyebabkan misalnya kekurangan volume atau kelebihan pembayaran, itu ada kerugian negara. Bagaimana kalau kemudian mereka bersekongkol, tidak ada kekurangan volume atau tidak ada markup? Nah, persekongkolannya itu sudah ada semacam konvensi, maka mereka tidak diperkenankan menerima keuntungan. Jadi 10% itu dianggap sebagai kerugian negara. Keuntungan jasa pengadaan 10% itu dianggap sebagai kerugian negara. Jadi kurang lebih itu kurang lebih. Baik, Pak, kalau semua harus lewat BPK, apakah BPK itu siap secara SDM dan waktu? Nah, ini adalah pertanyaan yang menurut pendapat saya yang paling penting. Kalau kita tadi pertama kita sudah memahami mengenai masalah apa yang dituntut, substansinya apa dan apa putusannya, kita memang perlu melihat apa sih sebenarnya, kalau saya boleh katakan, konsekuensi atau resiko dari putusan MK nomor 28 tahun 2026 ini terhadap proses penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Nah, secara jujur saya katakan, saya kan mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan itu dulu ada yang kita sebut dengan Auditorat Utama Investigasi. Sekarang kita sebut dengan Pemeriksaan Keuangan Negara 8 yang tugasnya salah satunya adalah melakukan perhitungan kerugian negara. Saya singkat ya, karena panjangnya itu adalah pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara. Nah, dulu jumlah yang bisa melakukan itu, yang diberikan mandat atau ditugaskan melakukan proses pemeriksaan investigasi ini adalah pemeriksa atau auditor yang sudah memiliki sertifikasi khusus. Sertifikasinya itu adalah Certified Fraud Examiners dan atau Certified Forensic Audit. Jumlahnya itu sekitar 150 orang dulu, dan kemudian 98 atau 99-nya ada di yang sekarang kita sebut dengan PKN 8. Jumlah itu saya pikir tidak akan bertambah terlalu banyak, angkanya akan ya sekitar-kitar itu aja. Nah, katakanlah jumlahnya ada 99. Sedangkan di tim kecil untuk perhitungan kerugian negara itu kan butuh sekitar 3 orang.
Nah, kerugian negara itu tidak bisa dihitung cepat. Nah, kalau teman-teman nanya, saya akan bicara prosedurnya dari tahap di mana penyidikan, dan lain sebagainya. Itu butuh waktu 2-3 bulan. Paling tidak ya, untuk tim kecil perhitungan kerugian negara untuk kasus yang tidak terlalu kompleks. Itu untuk satu kasus tuh Pak ya? Untuk satu kasus, makin kompleks waktunya, makin banyak waktu yang dibutuhkan, makin banyak data yang dibutuhkan, bisa lebih dari 3 bulan. Tapi asumsikan semuanya selesai 3 bulan. Jadi 3 bulan, kalau 99, jumlahnya asumsikan cuma 3, nggak ada yang 5, nggak ada dan sebagainya, berarti kapasitasnya kurang lebih sekira 33 kasus. Selama 3 bulan. Kalau 1 tahun berarti dikali 4, 132 kasus. Padahal dulu saja 2014, 2015 permintaannya sudah 1.650 kasus. Banyak sekali. Kapasitas maksimalnya itu bisa sekitar 200-an ya, apalagi kalau kita bicara masalah desa ya, ditambah lagi dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah akan banyak. Sehingga hal-hal yang seperti ini perlu dicarikan, menurut pendapat saya dicarikan solusinya. Ini bagian yang penting menurut pendapat saya. Nah, solusi ini yang akan saya pikir perlu kita bicarakan sehingga proses penegakan hukumnya bisa jalan. Karena apa? Ada beberapa hal yang harus dijadikan awareness nih. Sekarang ini di 2024 aja ada 1.623 perkara yang diputus. 1.623. 2024 ya. Saya nggak tahu angkanya di 2025 katanya sudah ada peningkatan, bisa lebih banyak kasus yang ditangani. Data terakhir 2026 saya nggak tahu. Tapi kan ada risiko terkait dengan perkara yang ditangani yang perhitungan kerugian negaranya tidak oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Itu loh gambarannya. Nah, untuk itu ada beberapa hal nih yang perlu kita lihat. Pertama, sudah barang tentu konstitusi itu adalah dasar bernegara. Ya, kontrak sosial kita dan harus dihormati dan dipatuhi. Kita bernegara itu dengan konstitusi. Nah, mau pakai apa kita kalau nggak pakai konstitusi? Ya. Kemudian kedua, penegakan hukum itu harus dilakukan dengan prosedur berdasarkan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya kira kita semua sepakat, kita melakukan penegakan hukum tidak dengan cara-cara yang melanggar atau melawan hukum. Nah, gimana caranya? Penting untuk diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf G dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan itu dapat menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK bekerja untuk dan atas nama BPK. Nah, dalam jangka pendek ini untuk membantu proses penegakan hukum yang sedang berjalan, barangkali bisa dilakukan apa yang kita sebut dengan pendekatan kolaboratif. Saya menggunakan istilah kolaboratif ini untuk menghindari terjadinya ego di tiap lembaga, karena ada BPKP, ada BPK dan sebagainya. Toh teman-teman yang bekerja di BPK di DBK sebenarnya adalah orang-orang yang punya penguasaan materi yang sama. Tinggal lagi mereka perlu ada penyesuaian, ada adjustment. Mereka bekerja dengan pedoman dan ditugaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan formalnya, tetapi dalam praktiknya duduk sama-sama. Ya, duduk sama-sama. Dengan demikian nanti tinggal diatur bagaimana caranya. Kalau ternyata kurang di Badan Pemeriksa Keuangan, tinggal kita cari dari teman-teman dari teman-teman auditor dari APIP, entah itu dari BPKP atau entah itu dari inspektorat yang memiliki kompetensi yang dianggap memadai, kemudian dijadikan satu tim di mana menurut pendapat saya quality assurance, penjamin mutu, kan di dalam struktur pemeriksaan itu kan ada pengendali teknis, ada penjamin mutu. Paling tidak penjamin mutunya harus dari Badan Pemeriksa Keuangan sehingga diyakinkan prosedur yang digunakan, standar yang digunakan sama. Saya pikir ini adalah untuk yang jangka pendek. Untuk jangka yang menengah, kita perlu mempertimbangkan apa yang saya istilahkan dengan pendekatan substantif. Pendekatan substantif itu begini, kita nggak bisa terus-terusan begini, pasti kan akan terjadi friksi lama-lama. Nah, intinya kan mereka bekerja dengan pedoman yang sama yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Akan lebih baik kemudian dibuat semacam dilakukan pendidikan kompetensi lewat asosiasi pemeriksa yang secara khusus punya upaya program pengembangan kompetensi di bidang ini. Bisa dengan Institut Pemeriksaan Keuangan Negara, bisa juga dengan asosiasi pemeriksaan atau audit forensik.
menggunakan standar yang sama. Jadi semua masuk gitu loh. Nah, mereka yang sama ini dibikin kesepakatan bersama bahwasannya mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi CFRA atau sudah dididik di IPKN untuk bidang-bidang tertentu, itu dianggap sudah bekerja untuk dan atas nama BPK. Nah, itu tapi perlu ada pendekatan-pendekatan, ada beberapa penyesuaian terkait ini. Tapi substansinya seperti itu. Sehingga jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Bisa dari BPKP, bisa dari inspektorat, dan bisa juga dari kantor akuntan publik maupun satuan pengawas internal yang kemudian ada waktu untuk melakukan ini. Kemudian yang ketiga, ingat bahwasanya kalau kita bicara mengenai masalah pemberantasan korupsi kan tidak semata-mata penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah ultimum remedium yang terakhir. Ada upaya pencegahan, ada upaya juga deteksi, dan juga ada yang namanya edukasi. Nah, pendekatan yang ketiga itu saya istilahkan dengan pendekatan edukatif. Jadi yang pertama adalah pendekatan kolaboratif, pendekatan substantif, dan ketiga mungkin adalah pendekatan edukatif. Dalam pendekatan edukatif itu kita bisa melibatkan perguruan tinggi. Ya kan, perguruan tinggi sebagai contoh, Profesor Romli yang membuat undang-undang tindak pidana korupsi itu ada di Unpad. Mungkin kita bisa melibatkan Universitas Pajajaran. Nah, nanti kita bikin satu program khusus yang di situ melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan kemudian asosiasi profesi dikerjasamakan khusus di situ. Nah, mereka yang memiliki yang lulusan ini nanti, lulusan program khusus ini nanti entah di bidangnya itu akunting atau administrasi, mana aja bisa. Nanti kita bisa lihat di mana polanya. Mereka bisa ditugaskan untuk membantu penegak hukum, aparat penegak hukum dalam rangka mendukung proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Saya kira ini adalah bagian-bagian penting yang perlu menjadi awareness. Jangan sampai kemudian proses penegakan hukum ini kemudian justru terhambat karena hal-hal yang seperti ini. Pada saat yang sama kita juga perlu melihat bahwasanya semua lembaga-lembaga pengawas yang ada di Indonesia itu tidak bekerja sebenarnya secara tumpang tindih. Mereka punya bidangnya masing-masing. Persoalannya hanya masalah perhitungan kerugian negara. Yang kalau tadi saya katakan bahwasanya tadi Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, dulu juga ada SEMA di 2016 kalau saya tidak salah yang juga menyampaikan hal yang sama, masalah audit kerugian negara. Ada narasi Pak di masyarakat begitu bahwa 70% koruptor bisa bebas karena dalam kasusnya mereka ini hasil penghitungan kerugian negara itu tidak dilakukan oleh BPK. Kemudian dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni kan dia juga menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara berpotensi tidak sah apabila tidak dilakukan oleh BPK begitu. Untuk nasib korupsi-korupsi besar yang saat ini juga sudah berjalan atau yang saat ini juga sudah lanjut ke sidang begitu. Nanti apakah karena dia tidak dilakukan oleh BPK perhitungan kerugian negaranya, itu apakah bisa diajukan PK atau upaya hukum selanjutnya gitu Pak? Saya ingin menegaskan bahwasanya PK itu kan hak ya. Oleh karena itu kalau kemudian mereka yang terpidana menganggap bahwasanya mereka belum diperlakukan dengan adil dan oleh karena itu ini dianggap sebagai novum baru, wajar saja ini akan bisa menjadi satu alas hukum untuk mereka mengajukan peninjauan kembali. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Itu adalah resiko hukum yang harus kita terima bersama. Dan menurut pendapat saya nggak apa-apa juga seperti itu. Tinggal lagi sekarang kalau dia dalam waktu dekat ya kita lakukan apa yang saya gagas tadi. Ya sudah dilibatkan aja Badan Pemeriksa Keuangan tapi dilibatkan tuh bareng-bareng dalam sebuah model kerjasama kolaboratif. Kan sekarang polanya tuh adalah kolaborasi nih. Kan yang penting komitmennya sama, penegakan hukum. Nah, penegakan kolaboratif ini juga memberikan ruang kita melakukan eksaminasi juga review terhadap bagaimana kasus ini sebelumnya ditangani. Ingat bahwasanya pada saat kita bicara kerugian negara, kita tidak bicara sesuatu yang berlebih-lebihan. Kita tidak bicara tentang angka yang dramatis. Kita bicara tentang kerugian yang nyata dan pasti. Ya, kerugian yang nyata dan pasti. Dan sudah barang tentu untuk mendapatkan angka tersebut dibutuhkan bukti, dibutuhkan kompetensi yang memadai. Ya, polanya kurang lebih seperti itu. Saya katakan bahwasanya nggak apa-apa, ini adalah bagian penting. Justru di sini putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan
kepastian hukum sekarang. Tinggal bagaimana kita menyikapi kepastian hukum tersebut dengan tetap memberikan ruang bagi semua lembaga yang tadi itu terlibat. Tinggal bagaimana kemudian menyikapinya, mensiasatinya sehingga yang dilakukan ini tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kurang lebih seperti itu menurut saya. Oke. Nah, kalau kita ingat flashback ya, ada kasus di mana suap opini di WTP Pak, ya, di BPK. Nah, apa jaminannya ketika kemudian BPK ini jadi salah satu-satunya untuk menghitung kerugian negara, untuk supaya tidak dimainkan gitu? Kalau menurut pendapat saya begini, tadi kan saya nyatakan bahwasanya standar bisa. Standar bisa diakses, ya pedoman, baik pedoman nomor 9 2015 maupun pedoman 2020 bisa diakses. Kemudian yang menentukan benar atau salah itu bukan BPK-nya, itu adalah hakim. Keyakinan hakim dengan melihat alat-alat bukti. Bahkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK pun bisa di-challenge. Belum tentu perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK dilakukan berdasarkan prosedur yang dibuat oleh BPK sendiri. Belum tentu. Ya kan, itu kan akan muncul di pengadilan nanti. Nah, kalau yang penting adalah masyarakat dalam hal ini bisa mendapatkan informasi. Bisa mendapatkan informasi terkait standar yang digunakan, pedoman yang digunakan, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang seperti itu yang paling penting. Dengan demikian orang bisa mereview, bisa menguji apakah kemudian hasil ini sudah sesuai dengan pedoman yang digunakan, apakah kemudian kan banyak tuh ya, ada yang namanya unsur sebab akibat dan sebagainya ya. Dan kemudian pendekatan yang digunakan seperti apa, apakah pendekatan yang digunakan seperti apa sudah memadai, apakah buktinya itu sudah memang relevan dan buktinya itu diambil dengan cara atau dengan prosedur. Kan yang namanya hukum kan memang untuk kita mencari kebenaran kan memang ada prosedurnya. Ya kan, prosedur itu. Nah, ini adalah satu justru dalam batas tertentu ini merupakan kemajuan dalam upaya proses penegakan hukum kita. Nah, mengenai masalah BPK sendiri, saya mengatakan bahwasanya resiko itu tentunya ada. Yang tadi disampaikan bahwasanya ada suap WTP dan lain sebagainya, itu ada. Bahwasanya seorang pemeriksa BPK kemudian menggelembung-gelembungkan temuannya untuk dinego supaya jadi angkanya kecil, tetap ada seperti itu. Termasuk kemudian misalnya nih, yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan karena sesuatu dan lain hal menjadi tidak independen dalam melakukan perhitungan kerugian negara. Karena begini, perhitungan kerugian negara itu kan permintaan, teman-teman. Ya, kalau kita lihat konstruksinya, itu perhitungan kerugian negara tuh udah di ujung. Jadi kan kalau kita lihat tahap awal itu akan penyelidikan. Baru kemudian penyidikan, baru penuntutan, ya kan? Pada saat penyelidikan itu idealnya juga sudah didukung oleh pemeriksaan investigasi, oleh laporan hasil pemeriksaan investigasi. Jadi laporan hasil pemeriksaan investigasi akan memberikan informasi siapa melakukan apa, di mana, dan kemudian indikasi kerugian negara sebesar apa. Nah, pemeriksaan investigasi ini itu harus didasarkan dengan adanya predikasi. Adanya informasi yang meyakinkan terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dalam titik tertentu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Kalau itu tidak dilakukan, makanya di dalam pedoman manajemen saya katakan aja keputusan BPK nomor 2 2020 itu kita memasukkan ada yang disebut dengan penelitian informasi awal. Jadi dari situ kita bisa lihat tuh, karena belum tentu yang diminta oleh aparat penegak hukum sudah pernah kita lakukan objeknya untuk diperiksa. Jadi kita lihat dulu penelitian informasi awal, setelah kita lihat, dan kemudian kita lakukan expose. Ya kan? Nah di situ kita akan tentukan apakah kita akan lakukan pemeriksaan investigasi atau tidak. Ya kan, seperti itu kalau sudah ada predikasi. Karena apa? Karena perhitungan kerugian negara, pemeriksaan investigasi atas perhitungan kerugian negara tidak harus hasilnya ada kerugian negara. Tidak harus. Tidak harus. Dia bisa karena begini, prosedurnya itu istimewa. Kalau kita melakukan pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan atau audit lain, yang aktif itu adalah auditornya. Mereka yang cari segala macam. Kalau untuk pemeriksaan kerugian negara,
auditor itu, pemeriksa itu tugasnya ya cuma ngitung. Tetapi ngitung berdasarkan data yang diperoleh dari penyidik. Jadi dia minta, Pak penyidik tolong dong ini diambil, tolong dong ini diambil, tolong diambil, seperti itu. Tolong diambil foto-fotonya, seperti itu. Gambarnya. Itu ini yang dilakukan. Nah, kalau kemudian informasi atau data-data itu tidak bisa dikumpulkan, maka ada dua. Yang pertama entah itu tidak ada kerugian negara atau tidak bisa dihitung. Jadi ada kerugian negara, tidak ada kerugian negara atau tidak bisa dihitung. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Okay. Tapi ingat sekali lagi saya katakan bahwasanya kerugian negara ketika kemudian dia laporan hasil pemeriksaan investigasi atas perhitungan kerugian negara itu diterbitkan adalah pada tingkat penyidikan. Jadi sudah benar-benar firm. Di penyelidikan di penyelidikan sudah firm betul. Jadi sudah ada konstruksi perbuatan melawan hukumnya, siapa yang terlibat, dampaknya kurang lebih seperti apa. Baru kemudian naik ke penyidikan, di penyidikan itu sudah ada tersangkanya, baru kemudian mereka boleh meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Nah, itu akan dilakukan dengan expose terlebih dahulu. Biasanya kita akan menyampaikan, ini mungkin nggak bisa naik di tingkat penyidikan karena mungkin unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Karena unsurnya kan satu harus ada yang memiliki kewenangan di dalamnya, kedua harus ada perbuatan melawan hukum, kemudian akibat perbuatan melawan hukum ada unsur sebab akibat terjadi kerugian negara di dalamnya. Ini sebab akibatnya harus jelas. A melakukan maka terjadi uang kurang, barang kurang, surat berharga kurang lebih seperti itu. Kalau ini nggak punya wewenang, tiba-tiba ada kasus korupsi, nggak bisa dilakukan perhitungan kerugian negaranya. Dan penting saya katakan bahwa kompetensi pemeriksa atau auditor yang melakukan perhitungan kerugian negara itu adalah mereka yang memang kompetensinya khusus, makanya jumlahnya nggak banyak. Jadi susah saya bayangkan ini dihitung oleh inspektorat tingkat kabupaten. Karena di tingkat kabupaten jangankan auditor, akuntan saja nggak banyak. Baru di 2015-2016 saya pikir kemudian mulai akuntan mulai banyak. Biasanya kalau ada akuntan itu biasanya copotan. Copotan itu adalah ditugaskan sementara oleh teman-teman di BPKP. Mereka nggak mau jadi akuntan di daerah itu biasanya. Lulusan akuntansi kan rata-rata maunya kerja di perusahaan, kerja sendiri atau badan usaha milik negara kan. Mereka jarang mau kerja di pemerintah daerah atau di kabupaten. Karena itu susah dibayangkan mereka tuh memiliki kompetensi, apalagi memiliki kompetensi melakukan perhitungan kerugian negara. Jadi memang ini sesuatu yang penting. Dan oleh karena itu pula prosesnya tidak pendek, nggak bisa cepat, membutuhkan waktu karena kita akan menentukan kalau diistilahkan di Badan Pemeriksa Keuangan itu nasib orang. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Jangan sampai karena kita salah hitung ada orang yang tidak bersalah kemudian dihukum. Kurang lebih seperti itu. Nah, kan BPK ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya pintu nih Pak untuk menghitung kerugian negara saat ini. Tadi juga Bapak bilang ini kan membutuhkan waktu. Dalam satu kasus saja tuh bisa 2-3 bulan, maksimal juga 4 bulan bisa kalau si kasusnya ini juga lebih kompleks begitu. Nah, apakah ini juga bisa memicu memperlambat penegakan hukum gitu Pak dengan span waktu yang banyak dan juga dengan SDM-nya juga sedikit? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ada beberapa cara yang kita lakukan supaya kita bisa kita bicara penegakan hukumnya kerugian negara ya, bukan suap ya. Akan kita harus yakin dong. Ada apa tidaknya? Bahwasanya ada konstruksi perbuatan melawan hukumnya, ya kan? Bukan karena dikejar target, bukan karena sekedar memenuhi IQ aparat penegak hukum, gitu kan? Kita memang harus yakin memang ada konstruksi perbuatan melawan hukum. Diistilahkan ada actus reusnya. Nanti dinilai apakah dalam actus reus itu ada niat jahat, ada mens reanya. Actus reus itu biasanya diidentifikasi oleh para pemeriksa, oleh para auditor. Tapi kemudian mengidentifikasi adanya niat jahat di dalamnya, biasanya yang menentukan adalah aparat penegak hukum. Misalnya apakah dia mens rea itu kurang lebih seperti ini. Dari satu perbuatan melawan hukumnya, apakah kemudian dia menerima sesuatu, memperkaya diri sendiri, orang lain dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada konsekuensi yang kita dapatkan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa pemberantasan korupsi itu
harus tidak dengan penegakan hukum. Penegakan hukum tuh yang terakhir. Ya. Banyak yang namanya kasus penegakan hukum itu menggambarkan bahwa sistem pengendalian internal, tata kelola itu jelek. Dan justru jelek. Kalau banyak banget intensif, itu jelek. Artinya yang namanya inspektoratnya itu tidak bekerja dengan baik. Seperti itu. Pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga kurang bagus karena tidak membangun awareness hal-hal yang seperti itu. Ini benarlah, ini sudah merupakan yang terakhir, ultimum remedium, dan saya berharap itu tidak dijadikan sebagai IKU, jadi harus ada, karena kalau toh mau IKU untuk pemberantasan korupsi tidak harus yang namanya penegakan hukum, harus ada satu kasus begitu. Tapi juga bisa misalnya teman-teman di aparat penegak hukum, kepolisian khususnya kejaksaan itu bisa juga dengan melakukan upaya-upaya terkait dengan pencegahan, upaya-upaya terkait dengan mendeteksi, kurang lebih seperti upaya-upaya terkait dengan pendidikan yang nilai IQ-nya sama dengan penegakan hukum. Tapi justru sekarang itu juga kurang diperkuat, jadi malah orang lebih fokusnya ke penindakan aja ya Pak. Nah, itu yang jadi masalah juga. Karena saya katakan juga gini, teman-teman sekalian, ini juga bukan sesuatu yang sederhana. Indonesia itu merdeka tahun 45. Tapi laporan keuangan baru ada tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah Republik Indonesia baru ada tahun 2005. 60 tahun setelah merdeka. Sebelumnya tidak ada laporan keuangan. Adanya perhitungan air anggaran. Auditnya audit kepatuhan. Nggak ada opini-opinian, nggak ada. Jadi laporan keuangan itu baru ada setelah kemudian amandemen Undang-Undang yang ketiga, kalau saya nggak salah, keluar yang namanya 17/2003, Keuangan Negara, kemudian keluar Undang-Undang Nomor 1 2004 dan 15 2004 dan 15 2006. Pertama kali laporan keuangan pemerintah itu terbit tahun 2005 dan diaudit pertama kali tahun 2006. Terkait 2006. Jadi ini sesuatu yang baru. Nah, di dalam tata kelola itu ada yang namanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tuh. PP-nya saja terbitnya 2008 posisinya. Tetapi jangan kita juga jangan karena apa? Karena SPI sendiri itu terbitnya KOSO itu 1992. Jadi yang sekarang itu SPI adalah SPI 1992, yang terbaru 2013, Integrated Framework. Jadi sekarang itu yang kurang adalah penguatan SPI-nya yang kemudian didorong lebih dalam menjadi risk management. Karena awalnya itu adalah internal control system. Dalam internal control system itu ada yang namanya penilaian resiko, ada lingkungan pengendaliannya, udah ditetapkan apa, resikonya apa, nih diidentifikasi. Dari resiko itu baru kemudian dilakukan aktivitas pengendalian, kemudian monitoring dan lain sebagainya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Yang sekarang diperdalam, kalau sudah dapat yang namanya penilaian risiko harusnya dibuat risk management. Ada yang namanya enterprise risk management. Dan ini menurut pendapat saya adalah upaya yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan penegakan hukum. Nangkep itu nggak susah. Kalau kita mau bikin risk management itu melibatkan seluruh unsur organisasi, melibatkan semua komponen. Jadi jauh lebih susah. Jadi kalau kita mau bicara masalah penegakan hukum dalam konteks mau bicara masalah pemberantasan korupsi, menurut pendapat saya harus diberikan perhatian juga untuk pencegahan dan pencegahan dan kemudian deteksi dengan antara lain mendorong penerapan risk management. Sudah ada penerapannya, tapi Anda silahkan tanya mereka apakah mereka dilibatkan dalam nyusun risk manajemennya. Karena Indonesia ini budayanya adalah budaya template. Yang penting ada template-nya, tanda tangan. Apakah secara substansial dilaksanakan? Itu jauh panggang dari api. Jadi orang kurang lebih seperti itu. Saya tuh kebayang dengan putusan MK ini berarti kan kita masyarakat berharap orang-orang yang ada di BPK, auditor-auditor itu independen, berintegritas, supaya tidak ada lagi ketika satu kasus itu masuk ke penyidikan, di situ banyak kekurangannya. Ya kan begitu Pak ya? Karena kan banyak beberapa kasus ya, kita tahu di penyelidikannya nggak kuat nih, dipaksakan masuk ke penyidikan. Harapannya kan kita seperti itu ya. Nah itu kira-kira kita bisa mengejar itu nggak Pak dalam 1 tahun ke depan gitu? Kalau itu saya nggak bisa jamin itu. Tapi saya ingin mengatakan seperti ini, pengadilan itu bagus ya. Pengadilan itu menggambarkan bahwa suatu negara itu supremasi hukum itu dikedepankan.
Jadi setelah kita bicara prosedur penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, melibatkan lembaga auditor eksternal, audit eksternal, tapi tetap ada proses menguji. Jadi jangan sampai orang tuh punya pikiran kalau sudah naik ke pengadilan pasti salah. Nah, itu. Nah, kan nggak begitu ceritanya. Betul. Harus bisa diuji. Apa yang dituntut oleh jaksa itu bisa diuji, apa yang dihitung oleh BPK itu bisa diuji. Harus bisa diuji. Dan ketika diuji, ruang untuk terjadinya masalah itu tetap ada. Ini namanya keadilan. Kan yang namanya keadilan kan ketika orang berperkara ada kalau pidana ada presumption of innocence, ada praduga azas praduga tidak bersalah. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Nah, jadi kita jangan kemudian, kan orang Indonesia begini, orang dipanggil sudah bermasalah, padahal belum tentu putusannya nanti bersalah. Ini kita juga harus menghargai proses pengadilan. Kita harus menghargai para hakim yang ada di sana, gitu loh. Hakim juga punya ilmunya untuk melihat dan menilai apakah kemudian proses yang sudah ada, due prosesnya itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ada formalnya, juga ada materialnya. Kita berterima kasih dengan MK, ini untuk kesekian kalinya kita berterima kasih dengan MK. MK yang juga sudah merubah kerugian negara dari formal kepada material, dan sekarang MK juga memperjelas mengenai masalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan perhitungan kerugian negaranya. Ini sudah ada kepastian hukum. Jadi justru dengan putusan MK ini ada kepastian hukum di dalamnya. Tinggal sekali lagi saya katakan kita menyikapi bagaimana nih kita menyikapi kepastian hukum. Soal resiko orang tidak berintegritas, saya pikir pasti ada. Nah, untuk itu pengadilan. Nah, pengadilan. Dan saya juga dalam kondisi ini, dalam situasi ini juga menyarankan teman-teman yang mengambil profesi pengacara dan advokat mempelajari ini, khususnya kalau kita bicara mengenai masalah pidana, karena ini adalah sesuatu yang sangat kompleks ya. Ilmu yang dibutuhkan di dalamnya itu banyak. Pertama, penguasaan tentang substansi, penguasaan tentang bisnis proses, penguasaan tentang accounting ya, karena akan berbeda nanti kalau ngitung kerugian negara untuk kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang berbasis standar akuntansi pemerintah, berbeda dengan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berbasis standar akuntansi keuangan, akan ada perbedaan pendekatan yang digunakan dan sebagainya. Jadi ini merupakan bagian penting dan saya katakan sebagai langkah maju di dalam penegakan hukum di Indonesia. Jadi ini menurut saya. Metode perhitungan kerugian negara itu beda-beda setiap sektor ya Pak ya berarti. Misalnya dari BUMN beda atau kementerian kelembagaan juga beda. Jadi gini, sendiri. kita itu mengenal sektor publik kita itu kalau saya boleh katakan berdasarkan akuntabilitasnya, berdasarkan dengan kewajiban mereka untuk mempertanggungjawabkan, kan bentuknya nanti laporan keuangan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas kekayaan negara yang dipisah. Entitas kekayaan negara yang dipisah ini adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Laporan keuangannya tersendiri. Kemudian ada entitas pengelola keuangan negara berbasis standar akuntansi pemerintah. Ngambilnya dari International Public Sector Accounting Standard. Di Indonesia itu katakanlah diratifikasi, walaupun belum selalu ada perubahan, itu menjadi standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah itu pakai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Nah, ada perbedaan paradigma nih di dua ini. Kalau di badan usaha milik negara yang menggunakan standar keuangan, standar akuntansi keuangan, laporan keuangannya itu kan memang mengakui adanya keuntungan dan kerugian. Makanya ada yang kita sebut dengan laporan rugi laba, laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Perusahaan itu bisa rugi. Kerugian ini kita sebut sebagai kerugian korporasi, ya kan? Nah, kerugian korporasi dalam konteks badan usaha milik negara kalau terjadi fraud itu kita sebut dengan kerugian negara. Polanya kurang lebih seperti itu. Kerugian negara ini bagaimana ini bisa terjadi apabila kerugian korporasi ini terjadi akibat tidak diterapkannya good corporate governance dan tidak diabaikannya business judgment law, ya kan seperti itu. Business judgment rule, ya. Nah, sedangkan kalau kita standar akuntansi pemerintah tidak ada untung rugi di dalamnya, seluruhnya berbasis kepatuhan. Jadi kalau satu kegiatan
yang menggunakan keuangan negara ternyata dilakukan dengan tidak patuh, prosedurnya, buktinya, seperti itu pertanggungjawabannya, ada risiko terjadinya kerugian negara. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Menarik sih. Tapi saya coba ini Pak, saya coba skeptis begini Pak. Dengan putusan MK ini, pasti akan besar manfaatnya ya, akan besar manfaatnya. Atau justru sebaliknya Pak, menguntungkan koruptor karena ada ruang di mana ada lobby angka kerugian sebelum masuk ke penyidikan. Penyidikan ya. Oh, kan bisa terjadi tadinya kan ngitung BPKP. Memang kalau di BPKP tidak mungkin ada lobby-lobbynya juga. Nah, kalau inspektorat nggak mungkin ada lobby-lobbynya juga, ya kan? Apakah kalau kantor akuntan publik seperti Undang-Undang 31 disatakan nggak ada kemungkinan? Ada semua kan ruang itu. Tinggal lagi, menurut pendapat saya, masyarakat dalam hal ini mendapatkan informasi pedoman yang digunakan itu apa. Sehingga kalau mereka nanti karena sesuatu dan lain hal ikut terseret, kan harus karena mereka vendor dan kemudian ada masalah di situ, mereka udah tahu nih kalau mereka menganggap dirinya, oh saya nggak salah kok, seperti itu. Saya sudah mengikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dia bisa punya kemampuan untuk membela dirinya secara seimbang. Ini kan yang dipersoalkan. Ini bagus isu ini. Nah, bagaimana nih? Kita tahu metodenya, kita tahu standarnya. Standarnya ada, pedomannya ada. Tinggal di-download aja, semua orang bisa lihat. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Mengharapkan orang itu betul-betul punya integritas, saya pikir nggak mungkin. Karena manusia kan memang dilahirkan dengan dua kecenderungan. Dia bisa melakukan sesuatu yang baik, ya kan? Dia juga bisa melakukan sesuatu yang baik dari sisi norma, sosial maupun hukum, dianggap bertentangan. Tinggal lagi bagaimana sistem yang baik itu bisa mendorong yang baik ini di depan, kemudian yang ini bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Balik lagi ke individunya masing-masing. Ya, dan sistem. Sistemnya. Dan sistem itu penting. Jadi saya selalu mengatakan bahwa pengawasan yang baik itu sistem, ya kan? Kita nggak ada. Semenjak ada yang namanya sistem pengendalian internal, orang menyadari bahwasanya kita tidak mungkin mengandalkan pengawasan itu dengan orang, itu impossible, nggak mungkin. Sistem pengendalian internal, kalau teman-teman pelajari sejarahnya, itu kan sebenarnya undang-undang anti korupsi lahir dulu di Amerika. Ada yang namanya Federal Corrupt Act, itu FCA itu lahir dulu. 1976 itu keluar, ternyata setelah dipraktikkan sampai dengan tahun 87 masih banyak terjadi fraud. Itu Amerika itu kuat sekali, itu bisa menangkap fraud di sektor swasta. Kalau kita kan sektor swasta nggak ada istilah korupsi. Korupsi itu baru pada sektor pemerintah, istilah korupsi. Kalau mereka bisa nangkap suap di sektor swasta itu dianggap sebagai suap. Bisa ditangkap dan bisa ditangkap kalau perbuatan yang di luar negeri. Dulu ada Monsanto, kalau pernah dengar istilahnya, perusahaan bisa. Tapi ternyata setelah dia di 87, ternyata itu tetap ada. Oleh karena itu, asosiasi profesi yang membidangi akuntansi kumpul nih, ya. Dan dari situ kemudian mereka bikin standar. Singkat cerita, akhirnya mereka bikin apa yang kita kenal dengan istilah COSO. COSO itu adalah Committee on Sponsoring of Tradeway Commission. Jadi kira-kira adalah komisi organisasi yang dipimpin oleh Komisi Tradeway. Orang menyebutnya komisi karena yang mimpinnya tadi James Tradeway adalah mantan ketua Bapepam lah kalau di Indonesia, SEC-nya Amerika. Nah, dari situlah kemudian dirumuskan ada laporan pertamanya, laporan tahun 87, dibutuhkan standarisasi dalam membuat yang namanya pengendalian internal, dan kemudian terbit 1992 pertama. Dari situ kita punya awareness, yang namanya pengawasan nggak bisa orang dong, pengawasan harus sistem. Kemudian ditingkatin di 2013 dari rule based jadi principle based. Tapi intinya adalah kalau mau yang namanya bagus, pengawasan internal itu harus bagus. Itu gambarannya. Dan pengawasan internal itu bisa kita mutakhirkan dengan menggunakan apa namanya teknologi informasi. Tapi sekali lagi saya katakan itu kan akuntabilitas, teman-teman ya. Transparansi dan akuntabilitas itu sangat bergantung dengan komitmen. Makanya ada istilah itu komitmen, accountability depend on apa namanya itu tone from the top. Jadi harus ada komitmen dari atas. Dari atasnya dulu. Jadi kalau dari atasnya ini enggak, yang di bawah ini susah. Karena ekosistemnya di mana dia bekerja itu
itu menuntut dia untuk jadi tidak baik. Nah, jadi dari atasnya harus punya komitmen yang kuat. Orang ini kalau punya komitmen yang kuat, dia tidak harus kemudian sarjana ekonomi, akuntansi gitu, nggak harus. Asal komitmennya kuat. Saya punya pengalaman memimpin Badan Pemeriksa Keuangan di satu masa ada kepala daerah lulusan IAIN, bagus memimpin. Ada kepala lembaga negara, saya nggak usah sebut namanya, itu bahkan tidak sarjana. Dia nggak sarjana, tapi dia komitmennya bagus, hasilnya bagus. Begitu dia lihat ada masalah di situ karena komitmennya bagus, apa nih yang perlu saya lakukan? Nah udah ditambah, berarti dia perlu nambah yang namanya tenaga-tenaga dalam konteks penguatan sistem pengendalian intern dan lain sebagainya. Sekarang itu mungkin dilakukan. Karena apa? Sudah ada manajemen kinerja, sudah ada kontrak kinerja, ya kan seperti itu. SPI walaupun entah penerapannya seperti apa, sudah ada, tinggal awareness-nya. Cuman yang jadi masalah teman-teman, demokrasi kita itu kan tidak membatasi siapa yang jadi kepala daerah. Dia topnya, turn from the top itu kalau daerah itu adalah kepala daerah. Saya ngomong daerah dulu ya. Kalau yang dari pemerintah, kalau bisa lu jangan nanya gua ini sudah bukan di Badan Pemeriksa Keuangan lagi soalnya. Tapi saya bicara daerah deh. Ini kita bicara politik kita. Latar belakangnya kan macam-macam. Ya kan ada yang punya latar belakang memang akademisi, yang memang punya pengetahuan di bidang tata kelola, ada yang latar belakangnya birokrat, ada yang artis, ada yang memang latar belakang keluarga begal. Dan banyak ya yang begal itu yang ditangkap-tangkap sama teman-teman KPK memang awalnya memang keluarganya begal. Karena dia bisa akhirnya jadi. Nah, menurut pendapat saya komitmen pemerintah untuk memperkuat ini sebenarnya bisa dilakukan. Jadi Kementerian Dalam Negeri nih sebagai contoh, ini bagus nih gua ngomong begini nih ya. Dibandingkan dengan membuat Inspektorat Jenderal tuh mau coba-coba ngaudit dan itu melanggar konstitusi ke pemerintah daerah, lebih baik dia melakukan assessment saja. Dia lakukan assessment. Kan dia boleh. Dia lakukan assessment sama semua kepala daerah yang ada terkait pengetahuan mereka di bidang tata kelola, khususnya SPI. Saya bertaruh 90% mereka nggak ngerti. PP 60 2008, tinggal nggak ngertinya tuh sejauh apa. Dari situ nanti kita ukur nih, nggak ngertinya, istilahnya gap kompetensinya segede apa. Nanti di situ kan Pak Presiden kita hobi retreat segala macam. Nah ini materi ini dijadikan. Ini nggak ngertinya gimana, ini nggak ngertinya gimana. Dibuat nih. Mereka dididik lagi. 1 bulan, 2 bulan, atau 1 minggu, 2 minggu. Terus dievaluasi. Setelah dievaluasi kita lihat. Yang nilai evaluasinya jelek, artinya dia tidak bisa diberikan kepercayaan mengelola uang yang banyak. Mengelola uang yang banyak itu begini, teman-teman sekalian. Kalau mereka punya anggaran katakanlah 1 triliun, tidak berarti 1 triliunnya berkurang. Cuman yang keputusannya di bawah dia dikurangin. Kegiatannya tetap jalan. Tetapi dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena mereka ternyata hasil assessment itu tidak memadai gitu polanya. Itu diperkenankan karena kan kita desentralisasi. Desentralisasi itu bisa diserahkan, bisa ditarik lagi. Tinggal sekarang aturan menarik laginya tuh apa. Nah gitu loh. Dengan kondisi seperti ini itu bisa kita lakukan sebagai salah satu terobosan inovasi itu dalam rangka menjaga agar pemerintah daerah itu punya komitmen yang lebih baik dalam akuntabilitas. Bisa menghemat anggaran juga kan? To some extent seperti itu, tetapi harus ada tambahan lagi. Ketika pemerintah pusat melakukan itu kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat pun harus menunjukkan mereka lebih baik dari pemerintah daerahnya. Nah, kalimat itu saya sampaikan tidak dalam konteks kritik, tapi normatif aja. Sorry. Baik, Diandra, pertanyaan terakhir ada? Paling aku apa sih Pak yang ingin disampaikan mungkin kepada publik untuk lebih membuat terang nih soal putusan MK ini agar tidak ada kesalahpahaman lah ya. Pertama saya selalu katakan bahwa putusan MK ini justru menegaskan adanya kepastian hukum. Putusan MK ini harus diikuti. MK itu adalah lembaga negara dan lembaga negara ini putusannya final and binding, ya kan? Putusannya ini dasarnya sangat kuat, ya kan? Dasar putusan MK ini juga didasarkan pada Undang-Undang Dasar. Tinggal lagi bagaimana kita menyikapi putusan MK ini dengan bijak, ya.
bekerja dengan cerdas ya, menyingkirkan ego agar ini tetap bisa kita laksanakan tanpa kemudian melakukan sesuatu yang melanggar atau punya potensi atau risiko melawan hukum atau melanggar hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks pemberantasan korupsi, saya sangat menyarankan agar penguatan internal itu dikedepankan. Jadi upaya pencegahan, deteksi dan edukasi itu dikedepankan dibandingkan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu ultimum remedium, itu adalah upaya terakhir. Yang terbaik itu adalah mencegah. Sama dengan tubuh kita, teman-teman sekalian. Kalau kita sakit yang namanya antibiotik, ya tergantung ya, kalau kena bakteri itu antibiotik, virus artinya antivirus. Itu terus diperkuat. Lama-lama antibiotik dan kemudian antivirus ini nggak mempan lagi. Karena apa? Ini juga racun, ya kan? Tubuh akan ada efek sampingnya kalau terus-terusan kena racun. Pada saat yang sama, virus dan bakterinya mungkin bermutasi, sehingga dia menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, jangan sampai gaung terus-menerus ini kalau menang pemberantasan korupsi, hukumannya mati, dicincang dan sebagainya. Itu menurut pendapat saya bukan solusi. Justru kita perlu melakukan upaya-upaya yang lebih. Banyak orang mengatakan kepada pendapat kita tuh sudah melakukan semua. Dengan segala hormat, dalam pandangan saya sebagai mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, upaya kita dalam mengatasi korupsi itu justru sangat sedikit. Karena kita menganggap instan. Ya makan mie instan tuh boleh, enak sih sebenarnya. Tetapi kalau semua serba instan nggak bisa. Nggak mungkin yang namanya korupsi itu selesai dengan penegakan hukum. Karena bisa jadi sistemnya kurang baik. Dalam sistem itu mungkin remunerasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Perbaikan sistem itu yang utama. Itu adalah hal kedua yang paling penting. Kemudian sudah barang tentu, masyarakat ini perlu didorong untuk ikut terlibat di dalamnya. Ya, ikut terlibat di dalam pengawasan ini. Melihat apakah kemudian yang dilakukan baik oleh pelaksana. Karena gini, saya dulu punya tagline bahwa accountability for all. Akuntabilitas itu, ya, akuntabilitas itu definisinya kurang lebih komitmen dan kemampuan kita untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, akuntabilitas itu harus jadi bagian dari nilai dalam bermasyarakat. Dan akuntabilitas itu tidak identik dengan pengelola keuangan negara atau daerah dan kemudian pemeriksa keuangan negara atau daerah. Dia harus menjadi bagian dari kita semua. Nah, bagian ini yang saya pikir perlu ditumbuhkan awareness-nya. Dan pada titik ini, maka bagian yang penting juga didorong di dalam upaya pemberantasan korupsi adalah edukasi. Seperti saya katakan tadi, kolaborasi itu penting dikedepankan untuk solusi jangka pendek. Kemudian pendekatan substantif perlu kita rancang sedemikian rupa sehingga dia memperkuat. Dan kemudian sudah barang tentu yang paling penting adalah edukasi. Karena bukan hanya pengetahuan, kita juga membangun values. Oke, jadi kalau fokusnya penegakan hukum aja, tapi perbaikan sistemnya tidak dilakukan, pola-pola yang sama ini akan terus berulang. Gitu ya. Sekali. Betul sekali. Edukasi dan pencegahan ya. Itu jangan lupa juga, itu penting ya. Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Waktunya sudah bersama kami di Bikin Terang dan semoga saja apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi bisa bikin terang gitu ya. Jadi memang keputusan MK yang menyebut bahwa BPK menjadi the one and only instansi yang menghitung kerugian negara ini kemudian bisa dimaksimalkan oleh teman-teman di BPK. Dan semua, bukan hanya BPK, dan semua lembaga yang selama ini terlibat. Mereka tetap terlibat, itu dengan pola yang berbeda. Baik, terima kasih banyak Pak Agung sudah bergabung dengan Bikin Terang hari ini. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Demikian Bikin Terang episode kali ini. Saya Rizky Hasan. Dan saya Diandra Mukni. Sampai jumpa. Sampai jumpa.